Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, puji Tuhan ketika kita boleh menikmati hari Minggu, di minggu yang kedua di bulan Juni ini. Ketika kita sudah ada di bulan Juni, itu berarti bahwa hampir setengah perjalanan kita di tahun 2023 ini. Kita bersyukur karena semua sehat-sehat, kuat-kuat, diberikan umur panjang oleh Tuhan. Yang pasti bahwa selama hampir 6 bulan ini ada banyak hal yang kita rasakan, kita dengar, tapi juga yang kita lihat. Ada hal-hal yang menyenangkan, ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Ada saat kita tertawa, gembira, kita mencapai sukses atau keberhasilan, tapi ada saat kita menangis, kita ada dalam pergumulan, kita merasakan bahwa apa yang kita harapkan, perjuangkan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi itulah saudara yang selalu dikatakan suka duka, pahit manis kehidupan. Tuhan izinkan kita lewati supaya kita mengakui bahwa ada Tuhan dalam hidup kita. Betapa fana, betapa terbatasnya kita manusia, dan kita butuh Tuhan karena Tuhan benar-benar ada. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, di minggu yang kedua bulan Juni ini kita diajak untuk belajar dari narasi dalam kitab Injil Lukas. Sama-sama kita telah mendengarnya. Narasi bagaimana Tuhan Yesus dia memilih murid yang pertama, yaitu Simon Petrus. Dikisahkan saudara bahwa Yesus dia berdiri di pantai Danau Genesaret atau Danau Galilea. Yesus dia mengajar dan dia memilih perahu Simon untuk menjadi sarana bagi Yesus mengajar. Nah, saudara, dikatakan bahwa ada orang banyak yang berkerumun yang ada di sekitar Tuhan Yesus, karena mereka mau menyaksikan dari dekat seperti apa Tuhan Yesus yang melakukan mujizat yang luar biasa. Sebab di pasalnya yang keempat ayat 38 sampai 41, oleh penulis Lukas menceritakan Yesus dia menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus, juga menyembuhkan orang-orang yang lain. Kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus membuat orang ingin melihat dari dekat siapa Yesus sebenarnya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ada 2 perahu, dan ternyata perahu Simon yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Dan Yesus dia menyuruh Simon agar supaya menolakkan perahunya lebih dalam, lebih jauh dari pantai. Bahkan Tuhan Yesus dia berkata kepada Simon selesai dia mengajar, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara-saudara, Simon di malam hari sebagai seorang nelayan, dia telah melaut mencari ikan, tapi nihil, tidak ada hasil, semalam suntuk. Padahal Simon dia telah bertahun-tahun menjadi seorang nelayan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, namun keyakinan Simon bahwa orang yang menyuruh dia, yang pertama ia sapa dengan guru, pasti punya kuasa. Karena itu Simon dia berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Bayangkan saudara, sepanjang malam, 1 malam bekerja, melaut mencari ikan, nihil, tidak mendapatkan apa-apa. Dan karena dalam keyakinan Simon Petrus dia berkata, "Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Karena Tuhan yang menyuruh Simon, sehingga Simon tergerak hati untuk menebarkan jalanya. Apa yang terjadi saudara? Ternyata dari tidak ada menjadi ada. Dari nihil, dari nol menjadi sangat banyak. Dikatakan bahwa jala yang ditebarkan oleh Simon itu hampir terkoyak, hampir robek karena banyaknya ikan yang didapat. Bahkan perahu juga hampir tenggelam.
Nah, di sini saudara, kita melihat bahwa Simon mengakui bahwa guru adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Karena itu Simon Petrus dia berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Saudara, luar biasa. Simon dalam kerendahan hati mengakui bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Dan Simon dia menyadari akan keberdosaannya. Dia tidak layak ada di hadapan Tuhan karena dosanya. Jadi penuh dengan kerendahan hati. Namun saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dari nelayan menjadi seorang pemberita firman. Bahkan dikatakan di sini ada teman-teman Simon, yaitu Yakobus dan Yohanes. Awalnya mereka sama-sama adalah penjala ikan, adalah nelayan, tapi mereka putar haluan mengikut Yesus. Mereka tinggalkan profesi mereka, rutinitas mereka sebagai penjala ikan, dan kini mereka menjadi penjala manusia, memberitakan firman, menyampaikan kabar baik, kabar sukacita. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan itu punya otoritas. Dari narasi ini kita melihat Tuhan bebas memilih siapa yang Tuhan kehendaki. Tuhan bebas memilih perahu mana tempat dia menjadi sarana memberitakan Injil. Dan ternyata perahu Simon Petrus. Tuhan juga bebas memilih perahu kita untuk Tuhan pakai menjadi alat kesaksiannya. Bahwa setiap warga gereja, setiap anggota jemaat adalah pelayan Tuhan. Pelayan khusus diaken, penatua, pendeta, guru agama punya tugas khusus. Karena itu disebut sebagai pelayan khusus. Namun pada dasarnya semua orang, semua jemaat kita terpanggil melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan nanti ketika kita secara formil berdiri di atas mimbar, tetapi dalam keseharian kita. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita menjadi penjala manusia, memberitakan evangelion, memberitakan kabar baik, kabar sukacita kepada banyak orang. Karena itu saudara, selalu dikatakan bahwa khotbah yang paling hidup adalah hidup kita. Khotbah yang paling hidup adalah keseharian kita. Apa yang kita tampilkan dalam hidup setiap hari, apa yang kita perkatakan, apa yang kita perbuat, itulah khotbah kita. Ketika kita melakukan apa yang baik, ketika kita melakukan apa yang benar, ketika kita melakukan segala sesuatu dengan rajin, dengan jujur, dengan setia, dengan taat dan penuh tanggung jawab, itulah khotbah kita yang mau menyatakan tentang karakter Kristus. Bahkan dalam keseharian kita, ketika juga kita hidup dalam kesabaran, ketika kita hidup dalam kerendahan hati, maka itulah khotbah kita, itulah pelayanan kita yang kita tampilkan. Dan yang pasti kalau demikian, Tuhan Yesus dipermuliakan dalam kehidupan kita. Di komunitas manapun saudara, ketika kita hadir, kita memberikan pesona yang baik, sama seperti Tuhan Yesus. Ketika dia hadir, memberikan kesembuhan, menyatakan mujizat Tuhan, banyak orang datang berkerumun menyaksikan Yesus dari dekat. Maka itulah juga saudara kehidupan kita. Orang akan memberi simpati kepada kita ketika apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan kepada Tuhan, itu yang kita terjemahkan dalam kehidupan nyata di komunitas manapun, dalam keluarga, di tempat kita bekerja, dalam hidup berjemaat, dalam pelayanan, bahkan juga dalam bermasyarakat. Itu yang pertama saudara. Kita percaya bahwa Tuhan memakai kita semua menjadi penjala manusia, menyatakan kehendak Tuhan, menyampaikan berita sukacita, evangelion, sekali lagi dalam perkataan, dalam perbuatan. Ketika apa yang benar, apa yang baik,
mengedukasi orang lain. Maka itulah berita firman yang kita sampaikan. Kemudian saudara, Tuhan dia punya otoritas memilih siapa yang ia kehendaki dari latar belakang manapun. Ketika Bapak Ibu Saudara-saudara pelayan khusus Diaken Penatua, pendeta kita dipilih oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan. Bukan karena kuatnya, bukan karena hebatnya kita. Sebab kadangkala orang berkata bahwa kita nen tahu apa-apa, tapi Tuhan memakai kita. Seperti juga saudara nyanyian, bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilidamu, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu engkau dipanggil dan dipakainya, tapi itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Ketika Tuhan memanggil saya dan saudara menjadi pelayan khusus, jadi mitra kerja Tuhan. Bahkan ada seorang ibu, dia bilang bahwa pelayan khusus itu adalah kabinetnya Tuhan. Kalau para menteri itu adalah kabinet presiden, sekarang ini kabinet Presiden Jokowi, maka pelayan khusus para majelis jemaat adalah kabinetnya Tuhan, bekerja sama untuk Tuhan. Jadi ebet Yahweh, jadi dulos, jadi hamba Tuhan, memiliki hati sebagai seorang hamba, melayani Tuhan. Bahkan komisi-komisi juga semua dipakai oleh Tuhan, menjadi mitra kerja Tuhan, mau menyaksikan apa yang menjadi karakter Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara-saudara melaksanakan tugas panggilan pelayanan. Tapi yakin bahwa ketika seperti Simon Petrus dalam kerendahan hati, dalam ketulusan mau melayani, tidak ada yang mustahil. Seperti pengalaman Simon Petrus, dari tidak ada menjadi ada, dari tangkapan yang nihil, nol menjadi banyak. Maka itulah juga kehidupan kita. Dunia ini diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo, bahasa Latin, bahwa Tuhan menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Alam semesta ini ada, kita manusia ada. Itu karena Tuhan, karena Sang Halik yang menjadikan semuanya. Saudara, kita tidak melihat Tuhan secara kasat mata. Seperti saudara melihat saya melihat saudara. Tidak seperti itu kita melihat Tuhan. Tapi saudara, kita melihat Tuhan dengan iman, dengan hati kita. Kita yakin Tuhan itu ada dan Tuhan itu benar-benar ada. Melalui pengalaman iman kita, orang akan mengalami Tuhan kalau dalam hidupnya dia sudah pernah merasakan bagaimana mujizat Tuhan. Dari pergumulan yang berat, dari persoalan, dari problem yang sulit, ketika bisa keluar sebagai pemenang, maka orang meyakini itu semua adalah karena Tuhan. Karena Tuhan benar-benar ada, saudara. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, waktu bulan April Mei kami ke Amerika. Di Washington itu Bapak Ibu pasti banyak semua yang tahu tentang White House, Gedung Putih, tempat tinggalnya dari Presiden Amerika. Nah, di situ bahkan gedung-gedung yang lain, termasuk ada Abraham Lincoln Memorial, itu yang ada di sekitar White House. Semua gedung-gedung ternama yang ada di Amerika ada tulisan-tulisan Alkitab, ada ayat-ayat Alkitab, saudara. Itu sangat luar biasa. Karena itu ketika ke Washington DC, ke Museum Bible Museum, pasti akan melihat dari dekat bagaimana Amerika ini mereka mempercayai Tuhan. Uang mereka saja dolar, dari $1 itu ada God, ada tulisan Tuhan. In God we trust, dalam Tuhan kami percaya. Nah, Amerika itu negara adikuasa. Mereka percaya Tuhan itu ada. Bahkan di Bible Museum mereka secara visualisasi, mereka membuat bukan lagi 3D tapi lebih dari 3D, barangkali 5D. Itu mulai dari Kejadian, menceritakan tentang isi Alkitab yang betul-betul mau mengakui Tuhan benar-benar ada. Maka saudara, saya mau katakan,
sekali lagi bahwa Amerika saja negara superpower percaya ada Tuhan. Tuhan di dalam Yesus Kristus. Maka kita yakin juga melalui pekabaran Injil Gemim 192 yang membawa berita sukacita Bible, Evangelion. Di dalamnya kita percaya ada Tuhan. Maka kita yakin Tuhan itu ada di segala waktu, di segala situasi, dan bagi siapa saja Tuhan benar-benar ada. Ketika Tuhan melakukan mujizat bagi Simon Petrus, maka Tuhan juga sanggup melakukan mujizatnya sampai hari ini, Bapak Ibu. Karena itu kita akan mengalami Tuhan, percaya Tuhan kalau kita mengalami dalam peristiwa kehidupan kita. Saya juga mau berkata, mau bersaksi Bapak Ibu Saudara, saya kira tidak apa-apa, saya mau katakan, dari Amerika, saya pulang Indonesia sendiri. Waktu berangkat ada 2 orang dengan seorang ibu penatua, guru sekolah minggu, tapi dia punya tugas, jadi dia tidak lama. Saya 1 bulan lebih. Dan ketika pulang Bapak Ibu sendiri, saya tidak pintar berbahasa Inggris seperti Prof. Keke Nusa, sebagai seorang dosen, Pak James juga. Nah, dari Amerika itu, dari Virginia sampai Qatar itu 14 jam Bapak Ibu Saudara. Dari Qatar sampai ke Indonesia, Jakarta itu 9 jam terbang sendiri. Bahkan ketika keluar dari Virginia, tuh pesawat Pebasar dia jatuh naik, jatuh naik kencang Saudara, 3 jam. Bayangkan 14 jam. Saya hanya berdoa, Tuhan tolong. Sebab kalau Tuhan semua panggil dimanapun Saudara, tidak ada yang mustahil. Bahkan dalam kesendirian ketika mau ditanya, mau makan apa, mau minum apa, dalam bahasa Inggris kita cuma dengar kalau dia bilang drink berarti mau minum apa. Saya selalu katakan hot tea, teh panas. Kalau kita dengar eat berarti dia tanya makan apa. Nento mau tanya pas apa, semua bule tuh di sebelah, saya katakan rice chicken, nasi ayam. Jadi itu yang dihafal. Saya hanya sendiri tapi boleh sampai. Bahkan Bapak Ibu transit 9 jam di Qatar. Airportnya airport internasional besar sekali. Saya turun di terminal C. Teman saya bilang, "Ngana mesti pi boarding di terminal A." Saya jalan dan ternyata naik pesawat di gate terminal B. Dalam hati saya berdoa Bapak Ibu Saudara-saudara, nyandak putus-putus berdoa, yakin Tuhan tidak akan membiarkan penyertaan Tuhan itu sempurna sehingga boleh tiba dengan selamat. Nah, itu luar biasa. Bahkan 1 bulan lebih juga di sana nyandak pernah sakit. Bayangkan mau beradaptasi, di sini siang, di sana malam, di sana malam, di sini siang. Tapi boleh. Bahkan di Amerika itu mereka kuat karena minum vitamin. Ada vitamin. Tapi itulah Tuhan punya kuasa luar biasa. Ketika kita berserah, ketika kita berdoa, ketika kita sungguh berpengharapan kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan yang Ia lakukan bagi murid-muridnya, bahkan gereja mula-mula, itu juga yang terjadi, yang kita alami saat ini. Karena Tuhan itu ada, Dia Alfa dan Omega. Dia ada di segala zaman bagi kita juga, asalkan kita berserah. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun Saudara. Dan kita Tuhan itu hanya sejauh doa. Dalam doa kita berseru. Biarpun doa bukan kita ucapkan, tapi doa dalam hati, kita yakin Tuhan itu ada, Bapak Ibu Saudara. Saya juga mau katakan waktu di Qatar ini kan mau berjalan pejauh, mau tanya tuh terminal A, B dan seterusnya, nen tahu Bapak Ibu, sehingga cuma pegang boarding pass, di mana, nen tahu. Mereka cuma sein-sein, tapi itulah seperti para murid kuasa Roh Kudus bisa berkata-kata, maka itulah juga saya kira ibu bapak orang punya pengalaman seperti itu. Bahkan ketika kita mau naik itu bagi kabugi yang oto itu, kita nen tahu mau bercerita bagaimana. Kita doa pada dia karena panjang tuh perjalanan. Panjang dia bilang, mari kita dapat dengar boarding. Sehingga saya, dia bilang naik. Dia bilang naik kata.
Dan ternyata ada 2 bule yang mau datang Indonesia. Dia cek boarding saya, dia bilang, tuh bule turun, kita tetap di sini. Dia mau antar pak kita. Dia antar lagi di tempat tidur di restroom. Dia antar di situ. Masih di terminal C ini, saya pikir mau pergi di A. Dia pergi, kita langsung pergi cari tuh terminal A. Jauh sekali kita berjalan Bapak Ibu Saudara. Tapi itulah kuasa Roh Kudus itu ada. Sekali lagi kita tidak melihat Tuhan, tapi kalau kita yakin Tuhan itu ada, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan akan menjaga, bahkan mujizat luar biasa akan kita alami bersama dengan Tuhan. Karena itu belajar dari firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, mari dalam kapasitas apapun, tugas apapun yang Tuhan pundakkan bagi kita, kerjakan itu dengan sukacita. Karena hidup ini hanya bisa dinikmati dengan sukacita. Dengan kegembiraan akan lahir rasa syukur. Kalau orang marah-marah, kalau orang baba veto, kalau ada akar pahit kebencian, kalau ada iri hati, itu buang-buang energi saudara. Orang selalu katakan banyak urat tuh putus kalau marah-marah. Tapi kalau penuh sukacita, yakin Tuhan ada, maka orang umur panjang. Walaupun kadangkala kurang jasa dada menghadapi pergumulan, tapi percaya Roh Kudus memampukan kita, menolong kita dalam panggilan kita untuk menyaksikan kebenaran firman Tuhan, dalam tugas kita tanggung jawab, dalam pelayanan, dalam keluarga. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizat Tuhan nyata dan kita alami, asalkan kita berserah dalam kerendahan hati seperti Simon Petrus yang meyakini Tuhan ada, sehingga putar haluan menjadi penjala manusia dan Roh Tuhan yang menyertai, sehingga Injil juga bisa masuk di tanah Minahasa ke 192 tahun. Bayangkan para sending datang, dorang tahu ini bahasa Makatana orang Minahasa. Makanan juga berbeda. Dorang di sini makan ubi, dorang di sana makan keju, dorang di sini keju pakai sumbu, ubi. Bahasa nyanda konek. Tapi itulah Tuhan, kuasa Roh Kudus memberikan kemampuan bagi para sending datang di tanah Minahasa, bagi gereja Masehi Injili di Minahasa, sehingga besok kita akan merayakan HUT pekabaran Injil dan pendidikan Kristen Gemim yang ke-192. Banyak selamat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikianlah firman Tuhan, kita dengarkan lagi puji-pujian. Bila